Jumpa kembali dalam channel kita Bebaskan, belajar bersama aspek kehidupan. Jangan lupa salam kita dahsyat luar biasa. Jadilah pribadi unggul. Nah, kali ini saya akan menelisik sedikit tentang kesehatan ini. Karena walau bagaimanapun kita perlu juga untuk memahami kesehatan kita sendiri. Saya akan mengupas serba sedikit itu tentang sindroma infeksi. Sindroma adalah kelompok dari simptom. Jadi gejala-gejala itu menjadi kelompok sindroma. Simptom menjadi sindrom. Sindroma infeksi. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari mau kita terkupas sedikit kulitnya, atau mungkin terkena pisau, atau kena paku, atau tersenggol bambu dan sebagainya, maka terjadi sayatan, luka. Nah, ini yang kadang-kadang kita menyepelekan gitu. Jadi kasus yang pernah menimpa saudara saya sendiri itu hanya karena memang masih anak-anak ya, masih kelas 2 atau kelas 1 SD waktu itu. Jadi saudara saya sepupu ini main-main kemudian tercucuk paku. Ternyata paku itu sudah karatan. Nah, pada hari kedua mulai agak meriang-meriang, panas. Kemudian mulai dia agak mengeluh sakit di kakinya. Begitu dilihat lukanya itu ternyata sudah ada pus. Pus itu nanah ya. Nanah. Dan sudah memerah, membengkak gitu. Nah, karena malamnya dia menggigil, mau tidak mau dibawa ke rumah sakit waktu itu. Dibawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian ternyata infeksi itu tidak terbendung lagi dan akhirnya fatal, meninggal. Sepele sekali, gara-gara tercucuk paku. Nah, ini saya ingin sampaikan juga terutama yang punya anak-anak kecil dan sebagainya, atau kita sendiri juga. Kalau kena sedikit jangan diabaikan, jangan diremehkan. Jadi gejala yang kita bisa lihat itu yaitu kalau boleh saya singkat yang supaya gampang nih. Ini apa nih? Namanya jembatan kambing atau apa? Supaya mudah ini ada potongan dari kata-kata ini ya, gitu. Kado turu. Kado turu. Ini bahasa Jawa tapi ya. Kado tidur. Supaya gampang kita mengingat. K-nya itu CA ya, CA. Jadi ada 4 hal yang dapat kita perhatikan dalam proses terjadinya patogenesisnya infeksi itu. Pertama adalah kalor. Kalor, kita tahu kalori ini kebetulan bahasa Latin ya, istilah-istilah medis. Jadi kalor itu panas, bisa terus meningkat dan kalau tidak ditangani bisa menggigil juga, bisa juga kejang kadang-kadang ya, step gitu. Kalor, panas. DO-nya kado, dolor. Doloris itu rasa sakit ya. Jadi kalau dipencet sakit gitu. Kalau ditekan sedikit apalagi itu kerasa sekali, nyeri gitu. Jadi dolor, ada rasa sakit. Kemudian TU-nya itu adalah tumor. Nah, tumor dalam arti ini bukan tumor munculnya multiplikasi dari sel-sel, bukan. Tetapi ada pembengkakan. Nah, jadi kasarnya dikatakan seperti tumor, membengkak, membesar. Jadi gejala itu akan membesar, itu membengkak. Jadi kalau kita raba pasti akan jendol gitu, menonjol gitu. Di samping tadi dolor sakit, membesar tumor, kemudian panas sekelilingnya,
ada lagi rubor, rubrum, bahasa Latin juga. Itu adalah memerah, merah. Jadi biasanya sekitarnya itu 2-3 cm diameter itu memerah. Nah, kalau ini tidak ditangani secara baik, itu memang nanti akan muncul pus. Pus itu nanah ya, nanah. Jadi sebenarnya Yang Maha Kuasa itu pada dasarnya sudah memperlengkapi dengan kemampuan kita, tubuh kita, itu senjata-senjata untuk bisa melawan. Salah satunya terhadap kuman. Jadi kuman-kuman itu kan zat renek yang memang bisa menimbulkan penyakit pada diri kita ya, infeksi salah satunya. Nah, jadi di dalam tubuh itu terdapat sel darah putih. Nah, sel darah putih. Nah, sel darah putih ini itu sebenarnya sebagai pasukan penjaga keamanan, kesehatan tubuh. Nah, itu biasanya ada di kelenjar-kelenjar di sini, di selangkangan. Jadi kalau ada infeksi itu pasti di situ terjadi peperangan, lalu membesar ya kelenjar-kelenjar getah beningnya itu. Terjadi peperangan. Nah, kalau kalah kembali lagi sel-sel darah putih yang rusak itulah menjadi nanah itu, menjadi pus. Kalau kondisi fisik kebutuhan kuat, dia akan bisa menyapu bersih. Misalnya di faring ini, kalau kita sudah mulai memerah, serak-serak, mau batuk, tapi kondisi kita bagus, meningkat, istirahat, makan cukup, jangan makan pedas, goreng-gorengan, dia akan meningkat, akhirnya akan kalah dan dia akan kembali lagi warnanya normal, tidak memerah tapi ya merah dalam pengertian seperti selaput lendir yang normal gitu. Nah, kalau kondisi tubuh melemah itu akan nampak tumornya tadi akan semakin membesar, dolornya rasa sakit juga akan semakin nyeri, meluas lagi, itu sakit. Kalor panasnya akan kemana-mana. Jadi tidak hanya di selangkangan, tidak hanya di ketiak, tidak ada di daerah leher ini, tapi akan menjalar kemana-mana. Nah ini yang berbahaya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan, kalau kita menemui simptom tadi itu, di antara 4 itu, memang hati-hati, perhatikan dengan betul, jangan pernah memerangi simptomnya sendiri. Nah, inilah obat-obat yang sifatnya sebenarnya hanya simptomatik. Simptomnya aja yang dihilangkan. Simptom nyerinya, minum apalah misalnya. Kemudian simptom bengkaknya itu juga dihilangkan. Jadi kalau simptom masing-masing ini, gejala-gejala ini dihapuskan, dihilangkan, beberapa hari kemudian pasti akan muncul kembali. Dan hati-hati, kalau itu akan terlalu lama, itu akan semakin melebar infeksi itu. Kalau tadinya lokal, dia bisa menjadi sistemik. Nah, itu kalau sistemik masuk ke pembuluh darah, masuk kemana-mana, itu ya membahayakan. Walaupun hepar kita itu juga mempunyai peranan untuk menghajar ya, menjaga kesehatan kita, tapi tetap harus hati-hati. Nah, oleh karena itu, kalaupun diberikan antibiotik oleh dokter atau siapa orang kesehatan, dosis itu harus dihabiskan supaya siklus dari kuman itu mati serumpun-rumpunnya. Jadi kok pun lahir baru ya yang baru itu mudah dibunuh lagi. Tapi kok tadi dia baru setengah-setengah begini, terus kok badan sudah enak ya, saya stop. Ini bahayanya antibiotik itu. Dia akan menggerogoti terus, besoknya lagi dikasih dosis yang sebegitu udah nggak mempan lagi, dia masih tetap aja kumannya. Dan akhirnya bisa berbahaya dan akan semakin parah justru infeksinya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai lupa 4 ini diperhatikan, dan jangan sampai mengobati hanya simptomatis. Lihat kosa primanya, di mana letaknya, infeksinya di sini. Nah, itu baru ditembak dengan antibiotik yang benar, maka semua simptom akan hilang.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kembali lagi. Dahsyat luar biasa, jadilah pribadi unggul. Hati-hati dengan kesehatan kita. Jaga kesehatan kita. Terima kasih.